Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Setelah melalui berbagai cobaan hidup sejak kecil, Pharrell Prayoga akhirnya menemukan tempat bernaung yang benar-benar terasa seperti rumah. Ia kini tinggal di Jakarta bersama keluarga barunya, Om Rice Simpson, seorang pria berhati lembut yang memutuskan untuk merawat Pharrell seperti anak kandungnya sendiri. Pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang digariskan Tuhan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan Pharrell. Jakarta yang semula terasa asing dan ramai, kini menjadi tempat penuh kehangatan bagi Pharrell. Ia tak lagi merasa sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum bahagia, disambut oleh tawa adik-adik angkatnya dan sapaan hangat dari Om Rice dan Tante Haryani. Keluarga ini memperlakukannya tanpa sekat, tanpa syarat, dan tanpa memperhitungkan masa lalu. Om Rice adalah manajer sekaligus ayah bagi Pharrell. Ia mengatur semua jadwal panggung dan memastikan pendidikan Pharrell tetap berjalan lancar. Ia tidak hanya peduli pada karir Pharrell, tapi juga pada tumbuh kembang dan kebahagiaannya sebagai anak remaja. Pharrell pun merasa sangat bersyukur bisa berada di tengah keluarga seperti ini. Hari-hari Pharrell kini diisi dengan keseimbangan antara pendidikan, latihan vokal, serta kebersamaan dengan keluarga. Ia sudah terdaftar di sekolah swasta di Jakarta yang mendukung kegiatan seninya. Om Rice ingin Pharrell tumbuh dengan ilmu dan karakter yang kuat. Makan malam selalu menjadi momen favorit. Di meja makan, semua anggota keluarga berkumpul. Pharrell sering bercerita tentang harinya di sekolah atau persiapan konser. Terkadang, ia iseng mengajak adik-adiknya bernyanyi bersama. Keceriaan selalu menghiasi rumah mereka. Bagi Pharrell, ini semua terasa seperti mimpi. Dulu ia pernah merasa dunia terlalu kejam, namun kini ia tahu bahwa kebaikan tetap ada, dan ia menemukannya lewat kehadiran Om Rice. Ia mulai belajar mencintai hidup dan tak lagi takut akan masa depan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Pharrell pun diterima dengan baik. Para tetangga mengenalnya bukan hanya karena popularitasnya, tapi karena keramahan dan sopan santunnya. Pharrell diajarkan oleh Om Rice untuk selalu rendah hati dan menghargai orang lain. Setiap akhir pekan, keluarga kecil mereka sering mengadakan jalan-jalan atau makan di luar. Bukan tempat mewah yang mereka cari, tapi waktu berkualitas bersama. Momen-momen seperti ini mempererat hubungan mereka sebagai keluarga. Om Rice tak pernah memaksa Pharrell untuk selalu tampil di atas panggung. Ia memahami bahwa anak seusia Pharrell butuh waktu istirahat dan bermain. Ia memberikan ruang bagi Pharrell untuk menjadi dirinya sendiri. Kehidupan baru ini memberi warna berbeda dalam perjalanan Pharrell. Ia merasa seperti mendapatkan hidup kedua yang lebih indah. Dan di balik semua itu, sosok Om Rice menjadi cahaya yang membimbing langkah-langkah Pharrell ke arah yang lebih baik. Sejak pertama kali mengenal Om Rice, Pharrell merasa ada sesuatu yang berbeda. Om Rice bukan hanya seorang manajer yang profesional, tapi juga seorang figur ayah yang penuh kasih. Ia bukan tipe orang yang keras atau banyak menuntut. Sebaliknya, ia mendidik dengan kelembutan dan keteladanan. Pharrell tidak pernah merasa takut untuk bercerita atau mengeluh kepada Om Rice. Saat ia merasa lelah karena jadwal padat atau tugas sekolah yang menumpuk, Om Rice selalu siap mendengar. Telinganya seperti tak pernah bosan menyimak suara hati Pharrell. Ada satu momen yang paling membekas bagi Pharrell, yaitu saat ia jatuh sakit di awal-awal tinggal di Jakarta. Om Rice langsung mengambil cuti dari segala kegiatan, menemaninya di sisi tempat tidur, bahkan menyuapi makan hingga Pharrell sembuh. Saat itulah Pharrell benar-benar percaya bahwa ia sudah punya ayah yang baru. Tidak jarang Om Rice mengantar langsung Pharrell ke sekolah jika sedang tidak sibuk. Dalam perjalanan, mereka mengobrol banyak hal, dari soal pelajaran sampai filosofi hidup. Bagi Pharrell,
Itu adalah waktu-waktu yang paling berharga, karena dari sanalah ia belajar makna kehidupan. Setiap kali Farel tampil di panggung, Om Rais selalu ada di belakang panggung memberikan semangat. Nikmati, Rel, bukan untuk mengejar pujian, tapi untuk menyampaikan kebahagiaan lewat lagu. Begitu kata-kata andalan Om Rais yang selalu diingat Farel. Meskipun menjadi manajer, Om Rais tidak pernah menjadikan Farel sebagai ladang bisnis semata. Ia bahkan menolak beberapa tawaran yang terlalu mengeksploitasi Farel. Kamu bukan mesin uang, kamu anak manusia yang berhak bahagia, begitu katanya. Tiap malam, sebelum tidur, mereka sekeluarga terbiasa membaca doa bersama. Setelahnya, Om Rais akan memeluk semua anak-anaknya satu persatu, termasuk Farel. Sentuhan hangat itu membuat Farel merasa dicintai sepenuh hati. Bagi Farel, peran Om Rais lebih dari sekadar manajer. Ia adalah penopang, penasihat, sekaligus pelindung. Dalam hatinya, Farel sudah menyematkan nama itu sebagai ayah. Sebutan itu lahir bukan karena darah, tapi karena cinta yang tak terbatas. Ketulusan Om Rais pun menginspirasi Farel untuk menjadi pribadi yang baik dan dermawan. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling sukses, tapi siapa yang paling memberi manfaat. Dan di setiap sujud doanya, Farel selalu menyebut nama Om Rais. Ia tahu, tanpa kehadiran pria hebat itu, mungkin dirinya tak akan pernah merasa sebahagia ini. Hari pertama Farel masuk sekolah di Jakarta adalah momen yang menegangkan sekaligus menggembirakan. Ia mengenakan seragam barunya dengan penuh semangat, meski masih ada rasa canggung di hati. Om Rais sendiri yang mengantarnya, menenangkan Farel dan mengatakan bahwa hari ini adalah awal dari masa depan yang cerah. Di sekolah itu, Farel tidak memperkenalkan dirinya sebagai artis. Ia ingin diterima apa adanya, sebagai siswa biasa. Namun tentu saja, sebagian besar teman-temannya langsung mengenalinya. Ada yang terkejut, ada yang penasaran, dan tidak sedikit yang langsung ingin berteman dengannya. Farel menyambut mereka semua dengan sikap ramah. Ia tidak sombong, tidak membanggakan prestasinya. Justru ia lebih sering bertanya kepada teman-temannya tentang pelajaran yang belum ia pahami. Sikap itu membuat banyak guru dan murid semakin menghormatinya. Dalam waktu singkat, Farel sudah akrab dengan beberapa siswa. Salah satu sahabat terdekatnya adalah Arga, anak pendiam yang ternyata sangat cerdas. Arga selalu membantu Farel memahami matematika, dan sebagai gantinya Farel mengajari Arga bermain gitar dan bernyanyi. Di sekolah, Farel mulai belajar hidup lebih disiplin. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan buku pelajaran, dan mengerjakan PR tanpa disuruh. Om Rais menekankan pentingnya pendidikan, dan Farel memegang teguh nasihat itu. Ia tidak ingin hanya dikenal karena suara emasnya, tapi juga karena kecerdasannya. Setiap pulang sekolah, Farel punya kebiasaan duduk sejenak bersama Om Rais di ruang kerja. Di sana mereka saling bertukar cerita. Om Rais ingin memastikan bahwa Farel tidak merasa tertekan di sekolah. Ia percaya, pendidikan akan lebih bermanfaat jika dijalani dengan hati yang senang. Prestasi Farel di sekolah mulai terlihat. Nilainya bagus, dan ia dipercaya menjadi pengisi acara di kegiatan seni sekolah. Penampilannya yang sederhana dan sopan membuat banyak guru bangga. Bahkan kepala sekolah sempat memuji Om Rais karena telah membentuk Farel menjadi pribadi yang santun. Di sekolah itulah Farel merasakan kehidupan normal yang selama ini ia impikan. Ia bisa tertawa, belajar, bermain, dan kadang-kadang dimarahi guru, seperti anak-anak lain pada umumnya. Ia tidak lagi merasa istimewa karena popularitas, tapi karena kebaikan. Kehidupan sekolah juga mengajarkan Farel nilai persahabatan. Ia sadar bahwa sahabat sejati adalah mereka yang menerima kekurangan dan kelebihan dirinya. Dan kini, ia telah memiliki banyak sahabat yang siap menemaninya dalam suka maupun duka. Sekolah bukan lagi beban, melainkan tempat yang membuat Farel tumbuh menjadi pribadi utuh. Dan semua itu tidak akan terjadi tanpa peran Om Rais yang selalu ada di belakangnya, mendukung dengan penuh cinta dan ketulusan. Meskipun tinggal di Jakarta dan fokus pada sekolah, Farel tetap aktif di dunia tarik suara. Namun kini semua lebih teratur, lebih profesional,
dan jauh dari kesan eksploitasi. Semua karena manajemen yang rapi dari Om Rais. Setiap tawaran yang masuk, akan ditimbang berdasarkan waktu, kondisi, dan kesehatan Pharrell. Sebelum tampil, Pharrell selalu diajak berdoa bersama oleh Om Rais. Doa menjadi rutinitas yang menenangkan, membuat Pharrell merasa bahwa setiap panggung adalah bentuk syukur, bukan sekadar pertunjukan. Niatkan untuk berbagi kebahagiaan, bukan mengejar ketenaran, pesan Om Rais yang terus ia ingat. Dalam setiap konser, Pharrell menunjukkan performa luar biasa. Ia bukan hanya bernyanyi, tapi juga menyampaikan emosi lewat suara dan ekspresi. Penonton pun tak jarang terharu. Banyak yang kagum karena Pharrell tetap rendah hati meski digemari jutaan orang. Setelah konser, Om Rais selalu memastikan Pharrell cukup istirahat. Tidak ada perayaan besar-besaran, hanya ucapan syukur dan sesi makan bersama keluarga. Ia menjaga agar Pharrell tidak terlena dalam gemerlap dunia hiburan. Pharrell sendiri kini lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Ia hanya mau terlibat dalam acara yang membawa pesan positif, atau yang memberi manfaat bagi masyarakat. Ia bahkan pernah menolak kontrak iklan besar karena tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan Om Rais. Beberapa kali Pharrell diminta menyanyi di acara amal atau sosial. Di situ, ia merasa paling bahagia. Melihat orang-orang tersenyum, anak-anak yatim tertawa, dan lansia meneteskan air mata karena terharu, adalah pengalaman yang tak ternilai baginya. Om Rais selalu mengingatkan bahwa suara adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan. Suaramu bisa jadi pelipur lara bagi yang sedang sedih, jangan disia-siakan, ucapnya suatu malam saat mereka berbincang. Di setiap panggung, Pharrell tak pernah lupa menyebut nama keluarganya. Ia merasa tampil bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membanggakan Om Rais, adik-adiknya, dan semua orang yang mencintainya dengan tulus. Panggung kini bukan hanya tempat Pharrell meraih popularitas, tapi juga tempat ia menyebar cinta. Ia ingin menjadi sosok yang membawa kedamaian, bukan sekadar idola yang dielu-elukan. Dan di balik semua kesuksesan itu, Pharrell tahu ada satu nama yang tak boleh dilupakan, Om Rais. Sosok yang mempertemukannya kembali dengan arti keluarga, cinta, dan harapan. Sejak tinggal bersama Om Rais di Jakarta, Pharrell merasakan apa arti sebuah rumah yang sebenarnya. Bukan sekadar bangunan tempat berteduh, melainkan tempat di mana hati merasa nyaman dan aman. Rumah itu dipenuhi tawa anak-anak, pelukan hangat, dan percakapan yang menenangkan setiap malam. Di rumah itu, Pharrell tidak merasa seperti tamu atau anak angkat. Ia diperlakukan sama seperti adik-adik lainnya. Ia bisa bercanda, membantu mencuci piring, menata meja makan, bahkan tidur berdesakan di ruang tengah saat malam akhir pekan. Semua dilakukan dengan sukacita. Om Rais dan istrinya, Tante Haryani, menanamkan nilai kekeluargaan yang kuat. Mereka tidak membiarkan Pharrell merasa diistimewakan karena popularitasnya. Di mata mereka, Pharrell adalah anak yang perlu dipeluk dan dibimbing seperti yang lainnya. Pharrell memiliki kamar sendiri, sederhana tapi nyaman. Dindingnya dihiasi foto-foto kenangan bersama keluarga, serta beberapa piagam penghargaan yang diberi bingkai oleh Om Rais sendiri. Di sudut kamar, ada rak berisi buku-buku motivasi, Al-Quran, dan catatan kecil doa-doanya. Setiap pagi, Pharrell terbiasa bangun dengan suara adik-adiknya yang ribut mempersiapkan sekolah. Kadang ia membantu Tante Haryani menyiapkan sarapan, atau sekadar menyuapi adik bungsunya yang susah makan. Itu semua membuatnya merasa benar-benar bagian dari keluarga. Malam hari menjadi waktu yang paling ditunggu. Mereka biasa menonton film keluarga bersama, atau sekadar bermain tebak-tebakan di ruang tamu. Om Rais punya cara unik membuat semua anak tertawa tanpa henti. Kebahagiaan itu membuat Pharrell lupa bahwa ia pernah menjalani hidup penuh luka. Rumah mereka juga sering dikunjungi oleh saudara atau sahabat Om Rais. Pharrell selalu diperkenalkan dengan bangga sebagai anaknya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa segan. Ini anak saya juga, titipan Allah yang luar biasa, kata Om Rais dengan senyum yang hangat. Pharrell sangat menjaga rumah itu. Ia tahu betapa berharganya suasana damai di dalamnya.
Tidak jarang ia menolak tawaran pekerjaan jika terlalu mengganggu waktu kebersamaan keluarga. Ia sadar, ketenaran tidak sebanding dengan ketulusan kasih yang ia terima dari keluarga ini. Baginya, rumah ini adalah tempat pulang yang selalu membuka pintu. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Tempat di mana ia belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari darah yang sama, tapi dari hati yang saling memahami. Dan malam demi malam, Farel menatap langit-langit kamarnya sambil bersyukur dalam doa. Ya Allah, jangan cabut kebahagiaan ini. Jagalah Om Rais dan keluarga kami. Aku tidak minta apa-apa, cukup mereka tetap sehat dan bersamaku. Di balik kesibukannya di panggung hiburan, Farel tetap berkomitmen untuk tidak melupakan pendidikan. Itu semua berkat dorongan Om Rais yang sejak awal menegaskan bahwa ilmu adalah bekal utama untuk masa depan, bukan sekadar suara emas. Setiap hari, Farel meluangkan waktu khusus untuk belajar. Bahkan jika pulang dari syuting atau konser, ia tetap membuka buku. Om Rais sering menemaninya belajar, atau mencarikan guru les privat untuk membantu memahami pelajaran yang sulit. Di sekolah, Farel mulai menunjukkan ketekunan. Ia tidak malu bertanya pada guru atau teman-teman, dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Guru-guru pun kagum karena meskipun terkenal, Farel tidak pernah berlaku sombong. Salah satu mata pelajaran favoritnya adalah bahasa Indonesia. Ia suka membaca puisi dan cerpen, bahkan sesekali mencoba menulis lirik lagu sendiri. Om Rais mendukung minat itu dengan membelikan buku-buku sastra yang memperkaya imajinasinya. Selain pelajaran umum, Om Rais juga mengajarkan ilmu kehidupan. Bagaimana caranya bersikap rendah hati, cara berbicara yang sopan, dan bagaimana menghargai waktu. Baginya, pendidikan karakter jauh lebih penting daripada nilai angka semata. Farel pernah mengalami nilai ujian yang kurang memuaskan. Saat itu ia sangat kecewa, takut dimarahi. Tapi Om Rais hanya memeluknya dan berkata, nilai bisa naik turun, tapi semangat jangan pernah padam. Kegagalan kecil ini justru membentukmu jadi lebih kuat. Dengan semangat baru, Farel terus memperbaiki diri. Ia mulai menjadwalkan belajar lebih rapi, membuat ringkasan, dan melatih hafalan. Ia pun makin percaya diri menghadapi ujian, baik di sekolah maupun di kehidupan. Om Rais punya rencana jangka panjang untuk Farel. Ia ingin Farel melanjutkan kuliah ke jurusan yang ia minati, bahkan jika nanti karir menyanyinya meredup. Panggung bisa hilang, tapi ilmu akan tinggal, katanya dengan yakin. Kini Farel tumbuh bukan hanya sebagai penyanyi muda berbakat, tapi juga sebagai pelajar yang berwawasan luas. Ia paham bahwa masa depan tak cukup ditopang oleh ketenaran, tapi oleh pengetahuan dan akhlak mulia. Dan semua pencapaian ini bermula dari satu hal, cinta. Seorang ayah bernama Om Rais, yang menanamkan arti pentingnya ilmu dalam kehidupan. Meski hidupnya tampak bahagia, Farel tetap diuji oleh berbagai perasaan. Kadang rasa rindu pada masa kecil yang tidak sepenuhnya indah datang tiba-tiba. Ia teringat pada ibu kandung yang jarang ditemui, dan masa lalu yang penuh luka. Namun, Om Rais tidak pernah melarang Farel untuk mengingat atau merindukan siapapun. Setiap orang punya kisah, tak perlu dilupakan, cukup dijadikan pelajaran, ujarnya saat Farel menangis diam-diam suatu malam. Farel mulai belajar menerima bahwa hidup tak selalu sempurna. Ia berdamai dengan masa lalu, dan menjadikan kehadiran Om Rais sebagai jawaban dari doa-doa yang dulu tak terjawab. Ia sadar bahwa keikhlasan adalah kunci bahagia. Kadang di media sosial muncul komentar sinis atau gosip tak benar tentang kehidupannya. Namun Farel tak pernah membalas. Ia justru membalas dengan prestasi dan sikap santun. Om Rais mengajarinya untuk tidak menyimpan dendam. Pernah suatu kali, Farel diminta tampil dalam acara yang mempertemukannya dengan orang dari masa lalunya. Awalnya ia ragu, tapi Om Rais menuntunnya dengan tenang. Hadapi dengan hati, bukan emosi, katanya. Farel pun tampil dengan penuh ketulusan. Ia menyapa dengan hormat, tidak menunjukkan amarah atau sakit hati. Sikapnya itu membuat banyak orang terharu. Ia telah tumbuh menjadi pribadi dewasa, jauh dari anak kecil yang dulu menangis dalam kesepian. Om Rais selalu ada di sampingnya setiap kali badai datang.
Ia tidak membela secara berlebihan, tapi membimbing Farel untuk menyikapi semua dengan bijak. Orang besar bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit tanpa menyakiti, katanya suatu ketika. Kini Farel mengerti bahwa ujian hidup bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Ia belajar bahwa setiap air mata yang jatuh akan diganti dengan senyum jika kita bersabar dan tidak membalas dengan kebencian. Dan dari semua ujian itu, Farel hanya semakin bersyukur. Karena dalam segala keadaan, ia punya rumah, punya cinta, dan punya ayah yang tak pernah lelah memeluknya dengan tulus. Hari demi hari berlalu, dan Farel makin merasakan cinta yang tak bersyarat dari keluarga barunya. Tidak ada satupun momen yang membuatnya merasa menjadi orang asing di rumah itu. Bahkan, Om Rais dan Tante Haryani memperlakukan Farel layaknya darah daging sendiri, dengan kasih sayang yang utuh. Farel sering merenung di kamarnya. Ia memikirkan betapa besar perubahan hidupnya sejak mengenal keluarga Om Rais. Dulu, ia hidup dalam ketidakpastian. Kini, semuanya terasa terang. Dan semua terang itu berasal dari kasih sejati yang tidak pernah menuntut balas. Terkadang, Farel membandingkan masa lalu dan masa kini dalam hati. Dulu, ia sering merasa tidak cukup baik, tidak cukup dicintai. Tapi kini, setiap senyum dari adik-adiknya dan pelukan dari Om Rais membuat luka-luka itu perlahan sembuh. Cinta keluarga ini telah menambal hatinya yang dulu rapuh. Suatu malam, saat semua anggota keluarga sudah tidur, Farel menulis surat kecil untuk Om Rais. Isinya bukan sekadar ucapan terima kasih, tapi pengakuan tulus dari seorang anak yang telah merasa memiliki sosok ayah sejati. Ia meletakkan surat itu di meja kerja Om Rais dengan air mata haru. Keesokan harinya, Om Rais menemukan surat itu dan membacanya dalam diam. Ia lalu menghampiri Farel, memeluknya erat tanpa banyak kata. Dalam pelukan itu, Farel menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu atas semua cinta yang selama ini ia terima. Tante Haryani pun tak kalah perhatian. Ia sering membuatkan makanan favorit Farel, menyiapkan seragam sekolah, bahkan menemani Farel belajar jika Om Rais sedang sibuk. Ia benar-benar sosok ibu yang sabar dan penuh kelembutan. Tak jarang, Farel mencium tangannya dengan penuh hormat sebelum berangkat sekolah. Adik-adiknya juga sangat menyayanginya. Mereka sering berebut duduk di pangkuan Farel atau menunggu-nunggu kapan Farel pulang dari tampil. Kakak Farel yang paling hebat, kata si bungsu suatu hari, sambil memeluk Farel erat-erat. Bagi Farel, semua itu lebih dari cukup. Ia tak lagi mengharapkan cinta dari orang-orang yang dulu pergi. Ia sudah punya keluarga yang baru, yang hadir bukan karena kewajiban, tapi karena keikhlasan. Cinta sejati memang tidak mengenal ikatan darah. Ia hadir dalam tindakan, dalam pelukan, dalam doa, dan dalam keberadaan yang selalu setia. Dan kini Farel yakin, dirinya tak lagi sendiri, karena ia telah memiliki cinta sejati yang selalu menyala. Di bawah bimbingan Om Rais, mimpi-mimpi Farel satu persatu mulai terwujud. Bukan hanya mimpi sebagai penyanyi terkenal, tapi juga sebagai anak muda yang ingin memberi inspirasi lewat perjalanan hidupnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dari luka bisa lahir cahaya. Suatu hari, Om Rais mengajak Farel bicara serius. Ia berkata bahwa sudah saatnya Farel memiliki proyek besar sendiri, sebuah konser tunggal yang tidak hanya menampilkan lagu, tapi juga pesan kehidupan dan kasih sayang keluarga. Farel terkejut dan terharu. Dengan kerja keras tim manajemen dan semangat besar Farel, konser bertajuk Dari Hati Farel pun dirancang. Konser itu akan menjadi ajang Farel menceritakan kisah hidupnya melalui musik, diselingi narasi dan video pendek yang menyentuh hati. Saat hari konser tiba, ribuan orang hadir. Tidak hanya penggemar, tapi juga orang-orang yang dulu pernah meremehkan Farel. Dan malam itu, mereka semua terdiam melihat Farel tampil, tidak hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai anak muda yang kuat dan bijak. Farel menyanyikan lagu-lagu yang pernah membesarkan namanya, tapi yang paling menyentuh adalah saat ia menyanyikan lagu khusus untuk Om Rais dan keluarganya. Liriknya sederhana, tapi penuh makna. Air mata pun menetes di wajah para penonton. Usai konser, Om Rais memeluk Farel erat.
Kamu sudah membuktikan bahwa anak yang pernah terluka bisa bersinar jika diberi cinta, katanya pelan. Farel hanya mengangguk, menahan haru. Media pun ramai memuji penampilan Farel malam itu. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya. Ia tidak hanya dipuji karena suara, tapi karena keberanian dan ketulusan hati. Farel tahu bahwa semua ini tidak akan terjadi jika Om Rais tidak hadir dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah punya panggung sebesar ini, mimpi setinggi ini, dan cinta sebesar ini. Dan malam itu, setelah semua penonton pulang dan lampu padam, Farel berdiri di atas panggung kosong, menatap kursi-kursi yang sunyi. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jangan cabut anugerah ini. Terima kasih untuk mimpi yang kini jadi nyata." Waktu terus berjalan, Farel tumbuh semakin dewasa. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak hanya tentang meraih cita-cita, tapi juga menjaga orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Ia pun makin dekat dengan Om Rais, bukan hanya sebagai manajer, tapi benar-benar sebagai ayah. Hari-hari mereka masih sama, sekolah, latihan vokal, panggung, dan makan malam bersama. Tapi kini Farel lebih sering terlibat dalam kegiatan keluarga. Ia membantu Om Rais mengurus urusan manajemen, dan kadang ikut mengatur jadwal adik-adiknya yang mulai punya minat seni. Di suatu kesempatan, Farel mendapat penghargaan sebagai penyanyi muda inspiratif. Di pidato kemenangannya, Farel tidak menyebut namanya sendiri, tapi langsung memuji Om Rais dan keluarganya. "Semua ini karena cinta dan doa keluarga saya. Khususnya, ayah saya, Om Rais," katanya sambil menitikkan air mata. Kehidupan Farel kini bukan hanya tentang popularitas. Ia menjadi duta pendidikan untuk anak-anak jalanan, sering hadir dalam kegiatan sosial, dan menyumbang sebagian pendapatannya untuk membantu mereka yang senasib. Dengannya dulu, Om Rais merasa bangga melihat Farel tumbuh menjadi anak yang tidak hanya sukses, tapi juga bijak dan penyayang. "Itulah tujuan sebenarnya," ucapnya dalam satu wawancara televisi, "bukan menjadikan Farel bintang, tapi menjadikannya cahaya bagi yang lain." Keluarga mereka semakin solid. Mereka tetap hidup sederhana, tetap makan malam bersama, tetap bercanda setiap malam, dan tetap berdoa bersama di ruang tamu yang hangat. Tak ada yang berubah dari nilai yang mereka pegang sejak awal kebersamaan. Farel pernah ditawari untuk pindah ke luar negeri demi pendidikan dan karir. Tapi ia menolak. "Saya tidak akan pergi tanpa keluarga saya. Semua ini indah karena saya menjalaninya bersama mereka," ujarnya. Di akhir tahun, mereka mengadakan liburan keluarga ke daerah pegunungan. Di sana, Farel menulis di buku harian kecilnya, "Aku mungkin bukan anak kandung Om Rais, tapi beliau sudah memberiku hidup baru. Dan untukku, itu lebih dari sekadar hubungan darah. Itu adalah keluarga sejati." Dan di puncak gunung itu, dengan angin yang sejuk dan langit yang cerah, Farel berdiri bersama keluarganya, tersenyum lebar. Ia tahu, selama cinta tetap dijaga, keluarga ini akan selalu ada. Bukan hanya hari ini, tapi selamanya. Pesan dari cerita ini, kisah Farel Prayoga bukan hanya tentang suara emas dan kesuksesan di usia muda, tetapi juga tentang perjuangan batin, luka masa kecil, dan kekuatan cinta seorang ibu, meski bukan dari darah sendiri. Ia mengajarkan bahwa kasih sayang tidak selalu harus berasal dari orang tua kandung, dan bahwa ketulusan seorang ibu tiri bisa menjadi anugerah luar biasa. Cerita ini juga menyadarkan kita bahwa setiap orang membawa luka dan rahasia masa lalu yang tidak selalu terlihat oleh mata publik. Di balik senyuman seorang anak yang sering tampil di panggung, bisa jadi tersimpan duka dan kerinduan yang tak pernah terucap. Namun yang paling kuat dari semua ini adalah nilai maaf, ketulusan, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Farel membuktikan bahwa keterbukaan hati dan keikhlasan mampu mempertemukan kembali tali kasih yang sempat terputus, bahkan setelah sekian lama terpisah. Cerita ini juga menjadi pengingat bagi siapapun yang merasa hidupnya rumit dan penuh luka, bahwa tidak ada masa lalu yang tidak bisa disembuhkan dengan cinta, kesabaran, dan keberanian untuk memaafkan.